agar bisa memiliki jiwa yang halim adalah salamatus sadar. Artinya selalu menyadari betapa pentingnya hati agar selalu bersih. Apabila ada orang-orang zalim, orang-orang jahat yang membuat kita terluka dan kita nggak segera memaafkan mereka, niscaya hati kita lah yang akan terkotori oleh kebencian, oleh permusuhan, bahkan oleh dendam. Karena tidak ada yang membersihkan hati itu dari kebencian kecuali maaf. Dan saat kita nggak segera memaafkan mereka, maka hati kita akan kotor. Ini berarti keharusan untuk memaafkan orang-orang jahat bukan karena memang mereka berarti berhak untuk dimaafkan, tetapi maaf kita adalah agar hati kita selalu bersih, agar hati kita tidak terkotori oleh permusuhan dan dendam. Anda tahu bahwa Nabi kita dalam hadis sahih mengatakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah melirik seseorang karena tubuhnya. Allah nggak pernah melirik seseorang karena hartanya. Tapi Allah benar-benar melirik, melihat, memandang seseorang karena hatinya. Jadi buatlah hati ini sesuatu yang dapat menarik pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan cintanya bukan di dalam harta kita, bukan di dalam penampilan kita, tetapi Allah menempatkan cintanya di dalam hati kita. Tapi kalau hati itu sendiri telah terkotori oleh kebencian, oleh dendam, maka Allah tidak meletakkan cintanya di dalam hati kita. Dalam hadis sahih diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar, tentang seorang laki-laki yang oleh Nabi dikatakan yatlu alaikum rajulun min ahli jannah, akan datang ke tengah-tengah kalian seorang laki-laki surga. Setelah ditelisik, setelah dicari tahu, ternyata laki-laki surga yang disebutkan oleh Nabi tersebut bukanlah seorang laki-laki yang memenuhi malam dengan salat tahajud, bukanlah seorang laki-laki yang selalu membasahi lisan dengan tilawah dan zikir, bukan pula orang yang selalu membahagiakan orang-orang fakir miskin dengan sedekah. Tapi ternyata dia adalah seorang laki-laki setiap akan tidur di malam hari selalu memaafkan orang lain. Jadi perhatikan bagaimana orang-orang yang berjiwa bersih oleh Nabi SAW dinyatakan sebagai penghuni surga. Karena surga itu memang tidak dihuni oleh orang-orang yang berjiwa kotor. Hanya Allah yang mengetahui kapan kematian akan datang. Sekiranya saat ini Allah menemukan dalam hati kita kotoran bernama kebencian dan dendam, lalu kemudian kematian datang saat kita tidak membersihkannya dengan maaf, maka kita akan mati, kita akan menjumpai Allah membawa hati yang begitu kotor, membawa hati yang betul-betul dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dan ini tentu satu kehinaan bagi seorang hamba dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Maka dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Yawma la yanfa' malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Nanti di depan Allah tidak lagi ada manfaat harta dan anak-anak untuk keselamatan seseorang, tetapi satu-satunya yang menjadi keselamatan adalah apabila seseorang memiliki qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang sehat, hati yang tidak berpenyakit. Dan banyak sekali penyakit-penyakit hati, salah satunya adalah kebencian, permusuhan, dan dendam.
Jadi sulit untuk seseorang berjalan di atas keselamatan di akhirat menuju surga, sementara di dalam hatinya terdapat penyakit yang berbahaya, yaitu permusuhan, yaitu kebencian, yaitu dendam. Maka tips yang keempat, agar hati bisa halim, lembut, senantiasa memaafkan orang lain, adalah sebuah kesadaran bahwa hati kita nggak boleh kotor dengan kejahatan orang lain. Cukuplah dia yang zalim dan jahat, dan tidak boleh saya ternoda oleh kejahatannya. Dan kalau hati nggak segera dibersihkan dengan maaf atas kezaliman orang lain, maka hati ini akan terkotori oleh kezaliman mereka, sehingga kita rugi dua kali. Rugi bahwa kita telah dizalimi, rugi bahwa hati kita telah terkotori oleh dendam dan